Ramai dikabarkan atlet bulu tangkis Pravin Melati dipulangkan dari PBSI atau dipulangkan PBSI dari Pelatnas atau pelatihan nasional. Lalu apa alasannya? Apa betul karena penurunan prestasi sehingga menjadi penting ke depannya evaluasi ini untuk mengejar target atau proyeksi? Bergabung Ketua PB Jarum, Yopi Rosimin, dan sebelumnya kami juga sudah menghubungi pihak PBSI namun belum bersedia untuk memberikan keterangan dan bergabung dengan dialog malam hari ini. Selamat malam Pak Yopi. Selamat malam. Baik, Pak Yopi, kita klarifikasi. Jadi apakah betul rumor berita yang beredar perihal pencoretan Pravin Melati dari Pelatnas ini? Jadi saya nggak bisa ngomong itu betul atau salah. Karena menurut surat yang ada itu adalah pemulangan seluruh penghuni Pelatnas. Tidak hanya Pramel, tapi semuanya. Jadi dari mulai pemain tunggal, ganda semuanya 100% dipulangkan sesuai dengan tradisi yang selama ini dilakukan oleh PBSI setiap akhir tahun dipulangkan. Kemudian pada awal tahun akan dilakukan pemanggilan kembali. Status akan dicoret atau dipulangkan atau tidak dipanggil lagi akan muncul setelah ada surat pemanggilan kembali. Selama belum ada surat, berita itu bisa benar, bisa salah. Jadi intinya belum ada status kejelasan ya seperti apa sampai dengan hari ini Pak Yopi? Betul sekali. Karena suratnya baru pemulangan semua. Oke, sudah membangun atau menjalin komunikasi, artinya statusnya masih tidak jelas, masih abu-abu. Sudah ada komunikasi antara PB Jarum dengan pihak PBSI terkait dengan hal ini? Belum, karena tradisinya memang seperti itu. Kita setelah pemulangan awal tahun ini mulai Januari ini kita masih nunggu siapa yang dipanggil kembali, siapa yang tidak dipanggil, dan siapa yang akan dipanggil sebagai anggota Pelatnas yang baru melalui Seleknas yang akan digelar tanggal 15 Januari minggu depan. Oke, karena mungkin statusnya masih belum jelas, rumor yang beredar pun juga jadi macam-macam Pak Yopi. Dipulangkan, tidak diperpanjang, dan lain sebagainya. Menurut Anda kenapa akhirnya rumor ini beredar begitu kencang di luar sana? Ya biasalah, kan memang karena nggak ada turnamen, nggak ada berita, jadi dibikin biar rame gitu. Oke, selain kira sih udah nggak ada biasalah menurut saya. Oke, biasa. Jadi tidak terlalu ambil pusing ya terkait dengan hal ini. Selain Pravin Melati, selain Pramel, ada berapa atlet juga yang masih belum jelas statusnya atau dipulangkan, Pak Yopi? Semua. Total berapa? Semua atlet Pelatnas dikembalikan. Tidak hanya dari PB Jarum. Dari PB yang lain juga semua dikembalikan. Jadi biar jelas, bukan karena PB Jarum doang yang dikembalikan, semua atlet yang ada di Pelatnas dikembalikan ke klub masing-masing. Oke, jadi tidak hanya PB Jarum, semuanya pun. Kalau dari PB Jarum, berapa banyak atlet ya Pak Yopi? Sekitar 30. Oke, sekitar 30 ya. Nah, terkait dengan rumor yang beredar ini kan juga sekaligus memunculkan persepsi di luar sana dengan alasan pemulangan atau masih menunggu apakah diperpanjang atau tidak ini karena salah satunya dikarenakan prestasi yang menurun, yang melorot. Apakah itu juga menjadi catatan evaluasinya, Pak Yopi? Ya, mestinya itu ditanyakan kepada PBSI, kan yang menangani itu. Cuma kita sebagai klub ya memonitor, memang ada penurunan sedikit. Tapi kan mestinya harus dikasih motivasi biar kembali ke track yang benar lagi. Oke, jadi so far evaluasinya seperti apa? Betul katanya tadi ada penurunan walaupun sedikit, artinya masih harus dievaluasi, harus digenjot lagi karena kita yakin kan ke depannya masih banyak target, masih banyak proyeksi nih Pak Yopi. Ya betul, jadi tahun sebelumnya mereka bisa juara di All England, kemudian Perancis, Denmark Open. Tahun ini hanya dua runner up. Tapi menurut ranking BWF, ranking dunia itu mereka masih yang terbaik di Indonesia. Oke. Per minggu terakhir itu ranking 5 dunia. Oke. Tensinya masih cukup kuat untuk
menjadi nomor satu lah. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan ya itu juga yang kita harapkan ya, prestasinya jangan kendor tentunya. Berikutnya bagaimana nasib dari Pramel dan juga kurang lebih tadi 30 atlet yang tadi Pak Yopi sampaikan yang statusnya masih abu-abu sampai dengan sekarang? Ya, statusnya harus dijelas pada saat mereka dipulangkan, kembali ke klub. Kalau atlet ya harus berlatih. Kita sudah menyediakan semua fasilitas yang ada di klub untuk mereka pakai. Latihan tetap jalan terus. Ada yang di Kudus, juga ada yang di Jakarta. Oke, jadi masih untuk mengisi waktunya tetap dengan latihan itu tadi ya. Pak Yopi, Desember kemarin kan ada sejumlah pemain dari PB Jarum yang mengundurkan diri. Apakah PB Jarum tahu apa pertimbangan dari para pemain ini? Mengundurkan diri dari mana? Dari Platnas. Saya belum dapat kepastian siapa saja yang mengundurkan diri karena tidak ada laporan yang masuk mengenai itu. Tidak ada laporan yang masuk? Yang terjadi suratnya itu adalah surat pemulangan semua atlet Platnas. Dari situ apakah dari yang sudah dipulangkan, apakah ada yang mengundurkan diri sebelum dipanggil lagi, kita belum ada kepastian siapa yang mengundurkan diri. Oke, setelah mengirimkan satu pasangan ganda campuran ke kejuaraan nasional, Pak Yopi, selanjutnya seperti apa komitmen dari PB Jarum sendiri untuk nantinya mengirimkan pemain-pemain ke tingkat level atau ke turnamen internasional? Sepanjang atlet itu punya potensi untuk berkompetisi di level apapun, kita akan mengakomodir. Kita dalam area ini adalah klub dan para sponsor yang ada di klub itu. Kita akan membuat kesempatan yang sama kepada semua atlet untuk berkompetisi dengan baik. Artinya ada kemungkinan untuk menang. Oke, termasuk atau ada kemungkinan menjadi juara di levelnya masing-masing. Oke, terkait dengan hal ini juga persiapan terkait dengan kejuaraan atau turnamen berikutnya, baik mungkin di tingkat nasional atau internasional, mungkin kan nanti kita akan ada Olimpiade kan 2024 kalau Pak Yopi. Ya, itu proses panjang. Jadi sebelum ke sana harus mencari poin dulu setahun sebelumnya. Dan itu adalah proses yang penting sekali agar masing-masing atlet itu bisa lolos ke Olimpiade 2024. Prosesnya setahun penuh untuk mencari poin agar bisa tampil ke sono. Itu pun setiap negara dibatasi. Ada yang kuotanya cuma 2, ada yang 1, masing-masing punya kuota masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Pak Yopi Rosimin, Ketua PB Jarum. Mudah-mudahan perihal status kejelasan itu tadi sudah dalam waktu dekat ini mungkin ada hasilnya akan seperti apa sehingga bisa menjadi kejelasan tentunya juga bagi para atlet ini akan bagaimana tidak terombang-ambing, termasuk juga kita harapkan prestasi atlet-atlet Indonesia ini jangan kendor, masih banyak kejuaraan-kejuaraan yang menanti ke depannya. Terima kasih Pak Yopi Rosimin sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu.